Dalam in-game-nya inilah dia match yang keempat, game yang pertama antara Alterygonix versus EVOS Lynx. Oke, inilah dia game yang pertama dari Best of Two series tentunya, untuk mencari siapa yang akan mendapatkan poin penuh atau jangan-jangan hanya berbagi poin saja dengan draft yang menurut aku ini lini depannya bakal nabrak abis-abisan dari Alterygonix. Tapi pertanyaannya kok ya, tadi pun di match yang pertama, Alterygonix itu sempat ngebawain gameplay untuk nabrak. Betul. Tapi masalah utamanya adalah ketika di game yang kedua mereka tidak bermain agresif. Nah, ini nih. Lebih tepatnya nggak bisa nggak sih, karena kan tadi ketempel sama iya, Balmond. early-nya, Iya, early-nya. itu yang bikin mereka nggak bisa agresif. Tapi ini dia bahkan memang kalau dari segi Beatrix versus Popolen Kupa harusnya sih bakal menang poking dulu di early gamenya ya. Kecuali mungkin udah level 4 ya, Beatrix punya Raynor Sapati yang bakal bisa nembak-nembak, tapi Run yang bakal mencoba untuk open map itu galak banget KB-nya, langsung gigit-gigitin sih. Emang Popolen KB nih ya. Bocil terkuat Northern Vale. Bocil terkuat Northern Bisa Vale. dibilang ya bisa dibilang apa ya? Ya memakan atau dimakan, tapi ternyata Run dalam ancaman item Kupa langsung muncul ke arah belakang dengan flicker yang harus digunakan. Iya. Penyakit dicari. Okay. Ayo teman-teman ya, kita balik lagi dulu ke Land of Dawn. Silakan Profesor. Aman kalau begitu. Ada flicker tadi. Satu info yang lumayan mahal loh dengan satu Iron Hook yang connect dari Tal. Dan Talnya juga tadi tuh sempat ngejelasin kok kenapa dia lagi on point banget menggunakan Franco, karena menurut dia hero-nya ngeselin, jadi lebih baik bikin kesel musuhnya. Betul, karena Franco itu kan Iron Hook, sekali dia connect ke arah lawan, mau nggak mau dipaksa tim fight deh. Iya. Iya kan, itu yang bikin kesel gitu loh. Di Kayak follow up lah intinya. betul. Jadi entah temennya, entah lawannya itu pasti biasanya follow upan gitu. Itu yang bikin kayak dari tadinya harus main sabar, jadinya karena dapat momentum jadi malah tim fight duluan gitu. Oke. Masih sama-sama potong pergerakan dari masing-masing mid laner dan EXP laner ke arah bagian dari Turtle. Bahkan Black Dragon Transformation. Ini dia permainan agresif dari Alterygonix. Bahkan Talnya yang mengincar ke arah seseorang, tapi Federal Strike menyelamatkan hari dari EVOS Lynx dengan first blood ke arah Tal. Tapi masih ada satu gerakan Nightfall mengincar ke arah Agatha sepertinya dengan satu silence yang muncul. Masih ada Black Shoes juga ke arah belakang, tapi Curse of Crow gak akan membiarkan hal tersebut terjadi. No mana sepertinya Stacy juga kali ini bakal kena efek slow. Violet masih ingin mengejar dengan Stardust Dance, mungkin akan menjadi kedua korban, namun masih terlalu jauh juga. Satu energy impact, tapi ternyata satu tetes darah terakhir. Stacy stay alive di arah mid lane. Gila, itu digigit Dapa ya, meninggoy itu pasti ya, karena darahnya udah gak kelihatan tadi. Tapi untungnya dia masih bisa survive, walaupun saat ini mereka lagi set up di area bottom lane. Raynor Sapati udah mulai dikeker-keker, connect ke arah Pika, 1,5 bar darah langsung hilang. Mereka pun tapi gak peduli, langsung aja menggunakan We Are Angry dan Bite Kupa ke arah outer bottom turret. Oke, masih ada Kam Kupa, mau dipaksa sepertinya dengan Tal yang dia menanti depan sana. Iron Hook-nya masih belum juga gunakan. Masih ada Bennett Rage hanya untuk melakukan clear wave minion dengan cepat. Fancy Nancy tahu tugasnya adalah clear wave minion aja, nggak terlalu maksain untuk melakukan team fight. Tapi tadi dengan Raynor Apathy yang itu ada 3 hero ya, termasuk Kupa, tapi yang connect adalah Pikanya. On point ya, bener-bener dari seorang Fancy Nancy. Tapi ini dia Federal Strike menuju Agatha, with Black Shoes. Biar ayo habisinnya dulu stuck ya gitu kan. 4 kali tembak biar mananya juga berkurangnya 4 kali baru dia Black Shoes. Oke, Dark Nightfall. Tidak ada informasi tambahan sepertinya, hanya Black Dragon Transformation saja di arah top lane, tapi 4 member dari Alterygonix bermain dengan agresif tentunya. Run sudah memiliki flickernya. Lipi dalam ancaman Watcher connect 1,8 detik, tapi ternyata ada dua gigitan di depan sana. Pika dan juga Tal melakukan satu targeting dengan gigitan yang menyakitkan. Bloody Hand dan juga Baitam Kupa di orang yang sama. Stacy langsung tumbang tanpa adanya heavy slam yang harus dia gunakan. Betul. Ini Kupanya udah gak pernah sikat gigi, jadi langsung gigitan rabies langsung ke arah lawan. Walaupun saat ini Alterygonix benar-benar hajarin outer gold shield turretnya ya dari outer bottom turret, tapi lihat Pika udah mulai sekarat banget. Untungnya masih bisa flicker dan Kam Kupa pun di pop up supaya dia dapetin absorb ability. Ini dia plan atau rencana yang sejak awal diinginkan oleh Alterygonix. Mereka mau main agresif, mereka mau main cepat, mereka mau coba untuk menumbangkan dari segi turretnya juga, ditambah dengan kali ini counter play ya, karena Pika yang harusnya dapetin turret di arah bottom lane-nya. Yap, karena apalagi kan dia Popolen Kupa yang harusnya based on teori dia bakal lebih cepat untuk ngajar ke turret. Tapi karena memang rotasi yang baik dari Alterygonix ke area bottom lane tadi, itu yang membuat Beatrix cepat banget menggunakan Nibiru's untuk menghajar ke outer bottom turret. Oke, Tal lagi dan lagi melakukan rotasi, mengancam ke arah bottom lane. Ada sedikit change line, bisa dibilang dari Alterygonix-nya langsung menuju ke arah bagian top lane.
bakal ditinggalkan begitu saja. Gold Seal turretnya mungkin akan dilepaskan juga. Pika, Tal, dan juga Lipi memaksa ke depan. Langsung ada Bloody Hand dan juga Federal High Strike, tapi no way, dia nggak tumbang. Bahkan ada Hurricane di depan sana yang sudah berubah menjadi Heavy Slam. Talnya akan ditumbangkan dengan cepat. Ada satu item Kupa, Dark Nightfall jump in ke belakang. Agatha juga dalam ancaman, tapi dia masih punya Black Shoes ke depan, masih mencoba untuk bertahan. Body Slamnya menghentikan pergerakan dari Caramel. Caramel juga harus tumbang. Agatha menukarkan 1 untuk 1, tapi untuk saat ini melihat Fancy Nancy di arah lain, dia mencuri semua turret yang ada di outernya. Wow. Ini benar-benar perkembangan dari match yang pertama begitu baik. Bahkan Baitem Kupa saat ini lagi di pop-up. Wildcard juga dari seorang Run. Langsung dihajar. Pika tidak bisa bertahan. Dan kali ini Violet Kitty, Polystar Moon mengejar karena Run yang dari Rumah Sekarat. Sayang sekali lari si batu terlalu cepat. Oke, Fancy Nancy hampir saja tertarik oleh Tal. Namun sayangnya untuk saat ini Stacy, Heavy Slam nangkap ke arah Tal. Damage-nya cukup atau tidak, sepertinya masih mencoba untuk arah belakang. Namun ternyata ledakan dari Body Slam tidak menghentikan pergerakan dari Talnya. Untuk saat ini tertumbang di area jungle. Yap, dan ini dia dari item initiation ya, lihat. Fancy Nancy udah ada Hunter Strike, so ini yang bakal nambahin movement speed dia. Dan dia saat ini bergerak menuju ke arah bener Blade of Despair. Jadi udah penetration ditambah lagi damage physicalnya bakal sakit banget, terutama ketika dia pakai Weskernya di biru. Tapi lihat ya, Toppling, Feather Strike juga di pop up. Now-nya langsung ditumbangkan lagi. Tapi rugi nggak sih ngincar Now? Menurutku dengan bonus turret kayaknya nggak terlalu. Ya. Turtle-nya masalah utamanya kok. Ini belum dikontes. Dan bahkan bisa mendapatkan 2 turret sekaligus. Pika menyelesaikan tugasnya dengan sangat amat baik untuk saat ini. Lipi langsung mundur ke arah belakang ketika dia tahu bahwa Agatha akan bergerak ke arah bagian top lane. Dan bahkan di sisi lain Violet juga tidak mau membiarkan Fancy Nancy melakukan tugasnya di arah top lane tadi, bahkan sampai dengan mid lane. Nah lu, loncat ke depan sana, bahkan Bloody Hand dan diajar dengan Feather Airstrike, rundurnya tumbang. Ada Heavy Spin, jepit Talnya, mencoba untuk ditolongin dengan adanya Baitem Kupa. Tapi masih ada Black Dragon 4, berputar-putar di atas udara, mengincar ke arah Violet Kitty. Dia terus ditembak ini, Mirror's Passion, membuat Violet Kitty terlalu banyak menahan damage dan dia pun ter-take down. Di depan sana bahkan tidak akan ada yang berani untuk menghentikan pergerakan dari Black Dragon Transformation. Ditambah dengan Lipinya itu, walaupun dia punya jarak yang jauh, tapi ternyata dia no mana. Ya. Itu dia, karena no mananya ini mau tidak mau dia harus reset terlebih dahulu. Dan jadi gameplay pasif lagi, perbedaan 1000 saja dari kedua tim, dan masih ingin memasakkan ke arah bottom lane. Tapi Rune mencoba untuk mengincar ke arah depan. Masih ada satu pergerakan barrier, dan bahkan Fancy Nancy bakal di pick up begitu saja. Caramel dengan jump in-nya ke arah belakang, dipaksa untuk turretnya. Langsung ada Bloody Hand, Rune pun tumbang, dan bahkan Caramel masih survive. Feather Airstrike-nya ke arah depan. Polystar Moon hanya untuk Agatha, masih punya Black Shoes dan bakalan mundur ke arah belakang karena tidak mau ambil resiko. Now juga hadir, tapi ternyata nggak bakal mau untuk nge-follow up lebih. Hati-hati nih Tal. Dia kalau sembarangan lewat, ada 3 hero yang udah mulai set up. Bisa aja langsung dihajar, terutama memang Franco adalah, walaupun dia hero tank ya, tapi kan nggak terlalu tebal banget. Dan ini dia, Iron Hook menuju ke arah Agatha, tapi ya dia nggak takut. Ada Black Shoes, bodoh amat. Gitu kan. Gak ada Black Shoes, bohong lu kok. Mungkin sebentar lagi cooldown. Iya, tapi untungnya Talnya nggak ada Bloody Hand. Oh iya juga sih. Kalau digigit tuh nggak ada kan tuh. Nah itu baru. Iya, kan dia nungguin mungkin hitung detiknya. Oh iya, karena gigit ya sudah lah ya, auto rabies. Auto rabies. Bahaya ya bang ya. Aduh hari-hari. Oke, tapi Agatha dengan Purify, balik lagi kita bahas kayak gini ya. Kayak dia menggunakan sprint, dia bakal terjebak. Nah, kalau dia bawa Purify, dia sekali ketangkep sama Tal tuh bakal rugi banget untuk sekarang. Malah Fancy Nancy yang bakal tertangkap. Airstrike follow up damage yang cukup tinggi. Stacy masih menahan dari Heavy Slam dan bahkan di arah belakangnya Now mengincar ke arah seseorang. Caramel kah yang bakal dia incar atau Pika yang bakal dia tangkap? Ternyata tidak ada target untuk Now seorang, dan Stacy dalam ancaman buat sekarang. Iron Hook-nya connect. Heavy Spin mungkin akan digunakan, tapi belum mau melakukan ultimate. Masih tahan Dark Nightfall jump ke depan. Agatha tidak connect ke depan. Bahkan masih ada Black Shoes juga untuk menyelamatkan Hari. Polystar Moon jump in kena 2, tapi ternyata tidak mau di follow up lebih lagi karena Tal sepertinya masih menunggu untuk momen pick off dengan Bloody Hand-nya. Wow, ini too many resource yang dikeluarin ya dari momen yang tadi, dan cuma satu hero doang yang ter-take down, yaitu Run. Sehingga membuat Evolution dan Arthur Legionix kayaknya belum tepat untuk memang engage ke area lore. Mereka pun langsung setup lagi di area mid lane saat ini, Profesor. Feather Strike, 1 hit saja. Fancy Nancy terpukul mundur ke belakang. Masih ada pergerakan Furious Dove, cancel begitu saja. Tapi Now nggak punya Black Dragon Transformation. Wall charge-nya connect karena banyak, tapi ternyata tidak fall damage. Now-nya tumbang sendirian. Agatha mengincar ke arah Caramel, tapi ternyata slow effect-nya hanya mengganggu di depan sana, dan Caramel juga harus tumbang. 1 untuk 1, tapi pergerakan dari Violet juga bakal tertangkap di arah depan. Namun tidak ada tembok untuk memberikan sedikit serangan dengan Heavy Slam. Juga bisa dibilang untuk saat ini ya,
Headbutt-nya belum on point nih kok. Ya, Belum ada yang ketangkap gara-gara skill pertama dari Aka yang terbaru. betul. Padahal ketika dia menggunakan heavy spin itu bisa sambil headbutt juga ya Be ya. Jadi kayak langsung bisa ngecepet seseorang. Tapi ini dia Lordnya pun udah mulai Wah, di-engage ini cepet sama loh. teman-teman. Walaupun gak ada heavy spin ini bakal bahaya banget kalau sampai bisa tercuri. Tapi lihat digigit ke arah Run. Dihajar dengan Hero Station. Lordnya dua sekarat banget. Untuknya masih bisa retribution yang on point. Violet Kitty dia langsung ngecek ke arah kanan. Sedangkan Run yang langsung diserang di belakang sana. Now-nya langsung menumbangkan seorang Lipi. Dan bahkan Pika juga tidak bisa selamat. Double kill didapatkan oleh Now. Masalahnya Run ditukarkan dengan 2 dan itu adalah core atau Untung banget. inti Iya. dari teman-teman EVOS Lynx. Winning condition loh itu. Tapi Yes. dia ketarik KB. Jump in tentunya dengan Dark Nightfall yang dimiliki. Caramel mencoba untuk bertahan tapi ternyata kena efek slow. Dan pasifnya langsung terhisap oleh Nao. Langsung termakan dengan efek dari Furious Dive yang masih ada. Iron Hook-nya connect tapi Stacy cuek di depan sana terkena efek suppress. Namun follow up damage terlalu banyak. Masih ada Heavy Spin juga ke belakang. Dragon Tail connect menumbangkan dari sosok Talnya. Masih ada Feather Aspect juga. Stacy dengan Atlas Shield. Ini kapal bisa menumbangkan. Dan bahkan ada pasif dari base turret yang hancur di arah bagian mid lane. Top lane bakal dikejar. Dan sepertinya Run pun kembali untuk membantu teman-temannya untuk mendapatkan satu momentum. Agatha hampir menumbangkan Karapika dengan satu dari Angry Gloom yang setidaknya memaksa Pika untuk mundur. Oke, tapi gini Be, kalau dari segi objektif, yes, Alter Ego Nyx saat ini memang leading ya untuk ke arah EVOS Lynx, bahkan hanya disisakan base turret aja yang tersisa. Kalau dilihat dari EVOS Lynx, ingat Be, ada Farsia Esmeralda yang juga di late game ini bakal mengerikan sih Be. Iya, dan butuh item loh Esmeralda. Nah, jadi kayak gimana caranya mereka harus bisa nahan kalau untuk EVOS Lynx ingin memenangkan pertandingan ya kayaknya mereka harus benar-benar nahan sampai kayak nanti dapetin momentumnya terutama ketika itemnya udah pada jadi otomatis. Nah ini lihat ya, Pilot Kitty yang bakal jadi free sampai. slant sih kalau misalnya kayak gini. Karena perbandingannya kalau misalkan lagi loose condition ya, hitungnya ke arah Rom. Tapi untuk sekarang lihat Run-nya bakal tidak bisa ditumbangkan wild charge dan bakal ada helikopter. Now mengincar ke depan. Violet terjebak tentunya dengan satu pergerakan dari Heavy Spin dan ternyata Caramel juga mendapatkan ganjaran yang setimpal. Violet harus tumbang, Now-nya menumbangkan ke depan, Kupanya juga hilang tapi ternyata Caramel tidak mendapatkan target pick off apapun, bahkan Run dia tidak tumbang sama sekali. Benar-benar team fight yang tadi langsung di-engage oleh teman-teman Alter Ego Nyx membuahkan hasil yang cukup baik ya. Violet Kitty yang lagi ditumbangkan dan terjadi di reset modemnya, dia lupa anak-anak lagi tanding. Emang ya. Dapat kelakuannya. Oke, seperti sudah kembali dengan Lordnya yang menghilang di arah bagian mid lane. Tapi untuk saat ini nih kok, ini jadi PR tersendiri nggak sih? Run-nya nggak bisa ditumbangkan dengan instan. Nah itu dia. Karena banyak banget resource yang harus dikeluarin untuk seorang Run itu sendiri ya. Itu yang bakal bahaya. Talnya pun jaga jarak tadi. Iron Hook-nya nggak connect. Tadi kelihatan soalnya. Apa tuh? Oh iya, nongol ya. Nongol. Keluar dari rumput sedikit. Mungkin lagi geser map kok. Jadi agak lupa. Kadang kalau geser map ini, lu pernah pasti kan? Lu geser map ya kan? Gue sering banget tuh geser map hilang. Iya, geser map tiba-tiba kok ada countdown detik di Iya, layar. makanya. Gelap di Nyebelin layarnya. banget Lah gitu ya. Kalau nggak lagi beli item gak sih? Karena nggak expect tau kok yang kayak gitu. Soalnya kayak kan lagi cari informasi kan. Gimana pun caranya lebih tepatnya. Betul. Tapi ini dia Lord yang di menit ke-13 ini juga udah mulai hadir ya. Teman-teman dari Alter Ego Nyx mencoba untuk melakukan inisiasi walaupun memang minionnya saat ini nggak terlalu dekat di arah base dari EVOS Lynx. Oke, Run sudah melakukan tugasnya. Lakukan body block sepertinya. Barrier dibuka. Dengan chance berarti ada satu rumput yang akan terbuka tentunya di bagian dari kanan ya atau timur dari lane of down kita. Run, Batem Kupa, Connect, Curse of Crow. Masih terlalu banyak source skill yang ditahan dan bahkan ada satu pergerakan dari Bloody Hand tapi ternyata tidak follow up damage. Terlalu jauh dari teman-teman member EVOS Lynx dan kayaknya bakal direset begitu aja. Dengan kehadiran dari Tal yang sudah tidak memiliki ultimate, apakah bakal ditabrak? Karena Stacy kayaknya dia mencari korban, dia mencari informasi sepertinya. Untuk saat ini belum ada pergerakan tambahan. Lipi hampir tertangkap. Conceal. Belum ada pergerakan dari headbutt juga. Purple buff, langsung ada Black Dragon Transformation. Menengok dari beberapa source skill yang sudah dikeluarkan. Now, mengincar ke arah Violet tapi seperti tidak ada ancaman sama sekali. Tal seolah confident. Dia udah punya ultimate-nya lagi sepertinya untuk saat ini kok. 30 detik sudah lewat begitu saja. Conceal pun digunakan Now dalam ancaman. Tapi untuk saat ini siapa akan jadi targetnya Baitam Kupa? Connect, Furious Dive. Masih bisa mampu untuk ke belakang. Talnya juga masih menahan. Belum ada target yang bakal dia kunci. Stacy pun belum mengeluarkan pergerakan dari Heavy Spin-nya. Dia dan Retribution. Dengan cepat diamankan oleh Alter Ego Nyx untuk saat ini langsung mengincar ke depan. Violet dalam ancaman. Dan lihat untuk di arah depannya. Run akhirnya ditumbangkan tanpa dia threat kill sama sekali. Violet terlalu berat untuk dihancurkan. Dan Talnya melakukan Iron Hook
dengan sangat konvoy, tapi untuk saat ini tidak akan ada korban jiwa. Minion top lane mulai menghajar ke arah base top turret dari EVOS, tapi langsung datang di sana Caramel dan juga Lipi untuk segera nge-clear, tapi oh my god bahkan sampai hancur loh. Oke. Iya, Jadi ini bonus kah? jadi bonus sih, mereka nggak perlu nungguin Lordnya masuk ke area base dari EVOS Link tapi udah hancur. Dan ditinggal bottom lane-nya. Biar apa? Biar nanti ketika run-runnya udah ready, dia flicker juga ready. Kayaknya bakal ditabrak dari area belakangnya. 3 backliner, ingat dari teman-teman EVOS Link harus menjaga posisinya. Apalagi ada Stacy di area depan dan bahkan ada Curse of Crow juga, Baitan Kupa, semuanya hanya untuk mengganggu pergerakan dari Stacy. Nggak ada headbutt di sana. Tidak ada yang tersundul oleh Akai. Belum ada pergerakan EV spin juga buat sekarang karena masih ditahan banget. Flicker juga ready. Jadi tinggal ditunggu Lipi apakah akan langsung membuka. Untuk Final Airstrike-nya dia, Conceal pun digunakan. Run-run mengincar ke arah bottom lane. Menunggu dari Lordnya akan mengancam. Mid lane juga coba untuk dihancurkan dan lihat Nao-nya terbang. Dengan menggunakan satu Black Dragon Transformation. Pika mencoba untuk melakukan defense secepat mungkin. Final Airstrike-nya dibuka. Itulah dia full step ke depan dengan Petrify. Dan bahkan kali ini ya belakang Agatha. Bakal dikejar oleh Caramel. Dan Caramel ternyata malah ditumbangkan oleh Fancy Nancy. Dengan instan di depan. Taunnya juga masih punya Immortal Iron Hook-nya tidak connect karena siapapun. Run-run mencoba untuk mundur ke arah belakang. Flicker digunakan defensif dan bakalan coba untuk di end game-nya Agatha. Sniping moment Renner. Fancy Nancy langsung mendapatkan 1 poin untuk Alter Ego Nyx. Gila. Ini benar-benar kelihatan gak sih, Be? Perkembangan dari Alter Ego Nyx match yang pertama tadi, mereka kewalahan untuk